warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku bersama aku Dindaria Safitri yang kali ini akan menjelaskan tentang definisi, teori, dan model kepemimpinan. Baik, langsung saja kita menuju ke materi, yaitu materi yang pertama, definisi dan proses kepemimpinan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan ialah proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan para anggota-anggota kita untuk aktivitas-aktivitas agar mencapai tujuan yang kita inginkan atau kita planning sebelumnya. Dan definisi kepemimpinan secara luas yaitu meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan dalam organisasinya, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuannya, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa kepada para pengikutnya, pengorganisasian dari aktivitas untuk mencapai sasaran tersebut, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, memperoleh dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau di luar organisasinya. Nah, jadi kepemimpinan itu harus mendapat dukungan, terlebih lagi yang paling utama yaitu dukungan dari kelompoknya. Boleh juga dukungan dari kelompok-kelompok organisasi lain atau di luar organisasinya, itu lebih memotivasi pemimpin tersebut dan para anggota kelompok tersebut agar mencapai tujuan atau target yang telah diplanningkan sebelumnya. Di dalam definisi ini terdapat 3 implikasi penting, yaitu yang pertama, kepemimpinan itu melibatkan orang lain, baik pemimpin itu sendiri maupun anggotanya. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan pendistribusian atau penyebaran kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang. Dan yang ketiga, adanya kemampuan untuk menggunakan berbagai bentuk kekuasaan yang berbeda-beda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya dengan berbagai cara. Jadi, untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai aura kepemimpinan atau memerintah. Tapi bukan untuk semena-mena ya. Aura memerintah untuk para anggotanya agar mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Secara sederhana, proses kepemimpinan dapat dirumuskan melalui formula sebagai berikut, yaitu yang pertama L sama dengan F dalam kurung L, F, S tutup kurung. Dalam keterangannya, L atau leadership yaitu kepemimpinan, F sama dengan function atau fungsi, L kecil yaitu leaders atau pemimpin, F followers atau pengikut yang dipimpin, dan S yaitu situation atau kondisi. Untuk menuju materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, teori dalam kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat. Teori yang berusaha untuk mengidentifikasi karakteristik khas, fisik, mental, ataupun kepribadian yang diasosiasikan dengan keberhasilan kepemimpinan, mengandalkan pada penelitian yang menghubungkan berbagai sifat tertentu. Nah, jadi teori sifat ini dimilikinya kemampuan-kemampuan luar biasa dari seorang pemimpin. Yang pertama, intelijensia. Yang kedua, kepribadian. Yang ketiga, karakteristik fisik. Dasar dari teori tersebut yaitu adalah asumsi bahwa beberapa orang merupakan pemimpin alamiah dan dianugerahi beberapa ciri yang tidak dipunyai oleh orang lain, seperti energi yang tiada habisnya, intuisi yang mendalam, pandangan masa depan yang luar biasa, dan kekuatan persuasif yang tidak tertahankan. Jadi, ada beberapa orang yang memiliki aura-aura kepemimpinan walaupun mereka bukan pemimpin. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi itu termasuk, dan terkadang itu ada pemimpin yang tidak mempunyai aura kepemimpinan. Maka sering terjadi seorang pemimpin yang tidak disegani oleh anggotanya. Baik, untuk teori yang kedua yaitu teori tingkah laku. Dalam teori tingkah laku ini, menurut penelitian yang dipimpin oleh Fleischmann dan rekan-rekannya di Ohio State University, terdapat 2 faktor kepemimpinan. Yang pertama, membentuk struktur, dan yang kedua yaitu konsiderasi. Pembentukan struktur ini melibatkan perilaku di mana pemimpin mengorganisasikan dan mendefinisikan hubungan-hubungan di dalam kelompok.
Nah, jadi seorang pemimpin itu harus bisa membangun pola komunikasi antara anggota-anggotanya supaya tidak ada miskomunikasi antar anggota dan pemimpin yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Yang kedua yaitu konsiderasi, melibatkan perilaku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya, menghargai, kehangatan, dan komunikasi antara pemimpin dan pengikutnya. Pemimpin yang memiliki konsiderasi tinggi menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipasi. Jadi untuk para pemimpin harus bisa menjadi jembatan antara anggota-anggotanya untuk berkomunikasi secara terbuka. Dan untuk teori yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional. Terdapat 3 model kepemimpinan situasional, antara lain model kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan kontingensi. Kepemimpinan ini dilihat sebagai suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Jadi untuk model kepemimpinan ini didasari pengaruh dari pemimpin. Dan informasi-informasi atau perintah untuk menjalankan suatu rencananya harus berlandaskan kepada apa kata pemimpinnya. Dan sedangkan anggotanya hanya untuk menjalankan saja. Baik, untuk model yang kedua yaitu model partisipasi pemimpin oleh Fromm dan Yetton. Fromm dan Yetton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luwes untuk mengubah gaya kepemimpinannya agar sesuai dengan situasi. Nah, dalam kepemimpinan model tersebut, pemimpin harus ikut berpartisipasi terhadap anggota-anggota kelompoknya agar lebih mengetahui apa saja rancangan-rancangan yang dibuat oleh kelompoknya tersebut untuk mencapai tujuannya, dan bukan asal memerintah saja. Jadi, mengetahui jalan proses dari pencapaian tujuannya tersebut. Untuk model yang ketiga yaitu model jalur tujuan. Seperti pendekatan kepemimpinan situasional dan kontingensi lainnya, model kepemimpinan jalur tujuan berusaha meramalkan efektivitas kepemimpinan dalam berbagai situasi. Teori tersebut sebagai jalur tujuan karena memfokuskan pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi pengikutnya dan tujuan kerja, tujuan pengembangan diri, dan jalan untuk mencapai tujuan. Nah, pada model ini, pemimpin memerintah juga berpartisipasi dalam anggota kelompoknya tersebut, dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompoknya. Baik, untuk melanjut materi yang ketiga, yaitu model kepemimpinan integratif. Pendekatan integratif ini antara lain ialah kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu kepemimpinan karismatik. Karismatik dilihat dari suatu campuran atau kombinasi dari sebuah pesona dan daya tarik yang bersifat pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan yang luar biasa untuk membuat orang lain memberikan dukungan pada sebuah visi dan mempromosikannya dengan semangat. Ada 2 tipe kepemimpinan karismatik. Yang pertama, kepemimpinan karismatik visioner, dan yang kedua, pemimpin karismatik pada masa krisis. Untuk pemimpin karismatik visioner yaitu mampu mengkomunikasikan visi bersama mengenai masa depan, di mana mampu mengkolaborasikan antara target pribadi dengan target organisasi. Nah, jadi untuk tipe pemimpin yang pertama ini mampu mengkolaborasikan atau mencampurkan antara mana target pribadi dan mana target organisasi. Untuk tipe yang kedua yaitu pemimpin karismatik pada masa krisis, ialah pemimpin yang mampu hadir di tengah permasalahan yang mendera dalam organisasi, namun tidak mampu diselesaikan dengan aturan dan prosedur yang ada. Pemimpin karismatik mampu mengkomunikasikan dengan mencari jalan tengah solusi dari masalah yang dihadapi. Untuk tipe pemimpin yang kedua ini mampu mencari solusi atau jalan tengahnya jika menghadapi 2 masalah, baik itu masalah dalam organisasi ataupun masalah pribadi. Untuk model kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang menginspirasi para pengikut untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri para pengikutnya. Jadi untuk kepemimpinan model tersebut mengesampingkan masalah pribadinya demi mencapai target atau tujuan yang telah ditentukan atau di planning sebelumnya.
Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu macam-macam gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ditunjukkan mengenai bagaimana seorang pemimpin berperilaku saat memimpin kelompoknya. Nah, dalam gaya kepemimpinan ini terdapat 3 gaya pemimpin. Yang pertama, autocratic leadership, yang kedua, democratic leadership, dan yang ketiga, laissez-faire or free rein leadership. Baik, kita bahas gaya kepemimpinan yang pertama yaitu autocratic leadership. Gaya kepemimpinan autocratic leadership atau biasa disebut dengan kepemimpinan otoriter, yaitu pemimpin sebagai kepala dari organisasi adalah satu-satunya pihak yang memiliki kontrol penuh untuk membuat semua keputusan strategis dalam organisasinya. Pemimpin yang otoriter biasanya jarang mempertimbangkan masukan dari anggota kelompoknya untuk membuat keputusan, jadi hanya diputuskan dalam satu pihak saja. Hal ini karena pemimpin yang otoriter memutuskan segala sesuatunya hanya berdasarkan pertimbangannya pribadi. Kepemimpinan otoriter juga memiliki kontrol mutlak atas anggota yang dibawahinya. Itu sebabnya pemimpin otoriter yang sering memandang diri mereka seperti mesin mobil yang menggerakkan orang di bawah kendali atau perintah mereka. Nah, untuk ciri-ciri kepemimpinan otoriter, yang pertama, tidak meminta atau menerima masukan dari anggota lain atau siapapun, yaitu keputusan harus berada di pihak dia dan keputusan tersebut wajib dijalankan oleh semua anggota organisasinya atau anggota kelompoknya. Yang kedua, yaitu sosok pemimpin membuat semua keputusan dalam perusahaan atau organisasi, baik itu dari skala kecil maupun skala besar. Jadi, pihak manapun atau anggota manapun yang ada di bawahnya tidak berhak untuk mengatur-ngaturnya. Yang ketiga, pemimpin mengarahkan atau memberi mandat terkait semua metode, kebijakan, prosedur di tempat kerjanya atau di dalam ruang lingkup organisasinya. Yang keempat, anggota kelompok jarang dipercaya untuk membuat keputusan atau mengerjakan tugas penting. Jadi, jika ada tugas penting, ya pemimpin itu sendiri yang akan mengerjakannya atau menyuruh orang kepercayaannya untuk mengerjakannya sesuai dengan perintah atau mandat yang sudah dibuat oleh pemimpin tersebut. Dalam kepemimpinan otoriter ada juga loh kelebihan gaya kepemimpinannya, yaitu yang pertama, efektif ketika keputusan harus dibuat dengan efisien dan cepat. Yang kedua, membuat individu, kelompok, atau anggota tim lainnya tidak kelewatan jadwal waktu yang telah ditentukannya. Yang ketiga, pemimpin dapat lebih mudah mengelola krisis ketika kendali ada sepenuhnya di tangan pemimpin tersebut. Yang keempat, arahan dan visi misinya lebih jelas. Yang kelima, pemimpin otoriter bekerja paling efektif dalam situasi penuh tekanan. Hal ini membuat setiap anggota tim menghormati kepemimpinannya. Di balik kelebihan gaya kepemimpinan otoriter, ada juga loh kekurangan gaya kepemimpinan tersebut. Yang pertama, membuat kepemimpinan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin dalam organisasi tersebut atau penguasa. Yang kedua, karyawan yang berada di bawah kepemimpinan otoriter tersebut tidak memiliki rasa ownership, tanggung jawab, dan keyakinan terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, membuka peluang bagi pemimpin untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Yang keempat, kesuksesan kepemimpinan berdasarkan rasa takut dan kepatuhan bawahan yang bersifat kaku. Yang kelima atau yang terakhir, membuat perusahaan beresiko bergantung pada satu orang saja, sehingga rentan membuat orang-orang yang ada di bawahnya sulit berfungsi ketika anggota-anggota yang pernah berada di bawah kepemimpinan otoriter tersebut keluar. Dari seluruh pemimpin di dunia, ada loh beberapa tokoh yang mempunyai gaya kepemimpinan otoriter. Ada yang tahu? Komen di bawah ya. Membahas gaya kepemimpinan yang selanjutnya, gaya kepemimpinan kedua yaitu democratic leadership. Nah, jenis gaya kepemimpinan yang kedua ini paling disukai oleh banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga kelebihan dan kekurangan yang perlu diketahui. Kelebihannya adalah ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawannya. Jadi
Jadi hubungan tersebut tidak didasari oleh rasa takut, melainkan lebih ke rasa persaudaraan atau rasa saling membutuhkan. Yang kedua, memberikan rasa penghargaan yang cukup kepada karyawan atau anggota organisasinya karena adanya diskusi sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi untuk mengambil keputusan pada gaya kepemimpinan yang kedua ini, itu dirundingkan bersama-sama atau didiskusikan secara bersama-sama, tidak dalam satu pihak, melainkan melibatkan pihak-pihak lainnya. Kelebihan yang ketiga yaitu berkreativitas lebih bebas. Jadi untuk para anggota atau para karyawan itu lebih bebas untuk berkreativitas daripada mendengarkan perintah saja lalu menjalankannya tanpa kreativitas yang dimiliki oleh anggota-anggota lainnya. Selanjutnya yaitu memberikan rasa aman dan percaya kepada karyawan. Jadi pemimpin bisa memberikan kepercayaan yang lebih terhadap karyawannya untuk mengemban suatu tugas yang telah diberikan oleh pemimpin tersebut. Yang terakhir, lahirnya semangat karena didukung motivasi yang benar. Jadi pemimpin banyak memotivasi bawahannya atau karyawan-karyawannya untuk melakukan suatu metode atau kreativitas baru yang akan dikembangkan oleh bawahan atau karyawan tersebut. Selanjutnya kita membahas kekurangannya. Ada beberapa kekurangan dalam gaya kepemimpinan yang kedua ini. Yang pertama, proses pengambilan keputusan yang memakan waktu yang sangat lama. Biasanya jika berpendapat dari berbagai pihak itu memakan waktu yang cukup lama untuk mengambil sebuah keputusan. Karena pastinya banyak saran, banyak pendapat, jadi harus mempertimbangkan pendapat-pendapat dan saran-saran yang masuk. Yang kedua, dapat memicu konflik jika anggota memiliki ego yang tinggi. Nah, jadi ini bisa memicu konflik, teman-teman. Karena kadang ada anggota yang tidak mau mengalah dan saran atau pendapatnya itu harus didengarkan dan harus dilakukan. Jadi, tidak jarang untuk memicu sebuah perdebatan. Yang terakhir, sulit menemukan kata setuju. Baik, untuk gaya kepemimpinan yang terakhir yaitu laissez-faire or free rein leadership. Pemimpin delegasi memberikan sedikit bimbingan kepada anggota kelompoknya dan membiarkan mereka lebih banyak membuat keputusannya sendiri. Meskipun pendekatan ini dapat bermanfaat dalam kasus ketika profesional yang sangat terlatih terlibat, seringkali menghasilkan peran yang tidak jelas dan kurangnya dorongan. Adapun 3 ciri dari pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire ini menjelaskan tentang pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, pemimpin hanya menentukan kebijakan dan tujuan umum saja. Ketiga, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Jadi, karyawan atau anggota organisasi bisa menggunakan caranya sendiri supaya mencapai target yang diinginkan atau tujuan yang diharapkan, dan cara untuk pencapaian tersebut tidak terlalu dipantau oleh pemimpinnya dan hanya bawahan-bawahannya saja atau anggota kelompoknya saja yang tahu. Oke teman-teman, segitu dulu penjelasan dari aku. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya pun masih dalam tahap belajar dan belum bisa menyempurnakan teori-teori yang saya paparkan tadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.